Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan ya, dengan judul pentingnya beriman. Beriman itu penting saudara, karena iman itu menentukan bagaimana cara kita hidup. Dan pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah kisah perjumpaan antara perempuan Sirofenesia dengan Yesus Tuhan kita. Kita langsung saja buka Alkitab kita dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Pengamatan dari Injil Markus sangatlah tepat, dan itu terjadi hingga saat ini. Berusaha keras orang dunia mencoba menyembunyikan nama Yesus. Bahkan sampai ke tempat-tempat tergelap sekalipun, nama Yesus tetap tidak bisa disembunyikan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, poin yang pertama, iman yang benar. Iman itu tidak boleh asal-asalan. Iman itu harus benar. Perempuan Sirofenesia mengira bahwa dia datang kepada Tuhannya orang Yahudi. Kalau dalam Injil Matius mencatat, perempuan ini pertama kali bertemu dengan Yesus. Dia memanggil Yesus dengan seruan, "Tuhan, Anak Daud." Para murid meminta Yesus untuk menyuruh perempuan itu pergi, karena perempuan itu terus mengikuti mereka sambil berteriak-teriak. Tetapi ada sesuatu yang lain di sini, saudara. Yesus tidak mengusir perempuan itu, tetapi Yesus juga tidak menjawab perempuan itu. Tetapi ketika dia berseru terus, Yesus mengulangi iman perempuan itu. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Mengapa Yesus menjawab begitu? Apakah benar Yesus hanya diutus untuk orang-orang Israel dan bukan untuk segala bangsa? Siapakah Yesus dalam hidupmu? Apakah dia hanya Tuhan atas hari Minggu, sehingga hari Senin sampai hari Sabtu kita bisa dengan leluasa berbuat dosa? Ataukah kita hanya mengenal Yesus dari reputasinya saja, sama seperti perempuan Sirofenesia, dan tidak mengenal Yesus secara pribadi? Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenesia dikatakan. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Dalam Injil Matius dikatakan perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Poin yang kedua, iman yang didengar Tuhan. Perempuan Sirofenesia mulai menyadari bahwa Yesus juga bisa menjadi Tuhan atas dirinya. Perempuan ini memohon kepada Yesus. Dia mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Bukan lagi sekedar gelar sopan, Tuhan Anak Daud. Perempuan ini sadar bahwa Yesus juga bisa menjadi Tuhan atas dirinya. Yesus bisa melakukan mujizat tidak hanya untuk umatnya Israel, tetapi untuk semua orang, untuk semua bangsa. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak yang kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi di ayat selanjutnya perempuan itu menjawab pernyataan Yesus, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itulah, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anaknya itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Poin yang ketiga, iman mengubah kehidupan. Perempuan ini tidak tersinggung ketika Yesus menyamakan dirinya dengan anjing, meskipun itu anjing rumahan. Dia tidak protes, melainkan dia sadar bahwa benar Tuhan, anjing memang tidak layak menerima perhatian dari tuannya. Tetapi anjing tetap milik tuannya. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itulah, setan sudah keluar dari anak." Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada perubahan dalam hidupnya. Cara ngomongnya, cara berpikirnya, cara memperlakukan orang lain. Karena iman kepada Tuhan yang hidup, mengubah kehidupan.
Bayangkan saudara ada di sebuah rumah, lagi santai sambil minum kopi hangat di tangan. Tiba-tiba mendengar sebuah ketukan pintu berkali-kali. Saat saudara buka, ada seorang tetangga yang datang tanpa diundang dan langsung meminta tolong kepada saudara. Buatin saya secangkir kopi ya, tapi kopinya yang spesial, yang kamu buat sendiri. Saudara mungkin berpikir, ini orang siapa? Dan kenapa tiba-tiba minta kopi di rumah saya? Bukankah dia bisa buat sendiri di rumahnya? Tetapi tetangga ini dengan gigih, meskipun saudara bilang, maaf kopinya cuma buat keluarga di rumah, tapi tetangga ini tidak menyerah, saudara. Dia merapatkan tangannya dan mulai memohon kepada saudara. Remah-remahnya juga tidak apa-apa, ampasnya juga tidak apa-apa. Tentu saja ini akan mengejutkan kita, karena kita hampir tak percaya dengan bagaimana cara tetangga ini memohon dan meminta kepada kita. Dan karena melihat kesungguhannya, akhirnya kita luluh dan membuatkannya secangkir kopi, bahkan yang terbaik dari yang kita punya. Kadang kita datang kepada Tuhan dengan segala keperluan kita, dan mungkin Tuhan menunda jawabannya untuk menguji kesungguhan kita. Tuhan ingin melihat apakah kita mencari Tuhan hanya saat kita putus asa, atau kita hanya benar-benar percaya bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan tidak ingin kita hanya menjadikan Dia Tuhan pada saat kita dalam kesesakan. Tuhan ingin kita menjadikan Dia Tuhan walaupun tidak di dalam kesesakan. Dalam setiap hidup kita, kita mau untuk terus mengandalkan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Saudara bayangkan tetangga tadi datang lagi besok sambil bilang, kopi yang kemarin enak banget, boleh refill nggak? Kalau jadi begitu, jadi nggak tahu diri ya saudara. Kisah perempuan Syrovenesia mengajarkan kita bahwa iman itu harus benar, tidak boleh asal-asalan. Karena iman yang benar yang didengar Tuhan, karena iman yang benar mengubah kehidupan. Dari kisah ini kita belajar bahwa iman adalah kunci untuk membuka pintu kasih karunia Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa Yesus datang ke Tirus dan Sidon bukan semata-mata hanya untuk menyingkirkan diri, tetapi karena di Tirus dan Sidon akan ada perjumpaan dengan perempuan Syrovenesia. Artinya apa? Bukan kita yang menemukan Tuhan, tapi Tuhan yang menemukan kita. Tuhan Yesus memberkati.